warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam Mas Mbak sekalian. Kembali lagi di podcast Inspirasi Ikatani Tumbuh Melampaui. Hari ini kembali lagi bersama aku Aska dan aku Emki. Dan kali ini kita nggak sendirian, kita sudah kedatangan seorang alumni dari Fakultas Pertanian. Dan ada siapa itu Mas Emki? Ya, mungkin sebelum kita langsung bertanya-tanya nih, nanti kita coba cari tahu dulu kira-kira siapa sih dan dulu seperti apa sih di dalam aktivitasnya di dunia perkuliahan. Dan langsung saja kita sambut, sudah bersama dengan kita yaitu ada Mbak Arifah. Mungkin menyapa teman-teman Mas Mbak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya kembali ke habitat lama. Diundang oleh adik-adik jadi berasa muda saya, padahal selangnya sudah, saya masih angkatan angka 8. Angkatan angka 8, jadi mungkin ini seumuran anak saya. Alhamdulillah saya bisa kembali mudik ya, sebelum lebaran ini saya mudik. Saya ucapkan juga selamat pada alma mater saya di Natalis ke-50 ya. Kemudian selamat pada teman-teman alumni semua. Saya izin untuk sedikit mewakili pengalaman yang mungkin juga berwarna semuanya gitu. Ngomongin tentang pengalaman berwarna, nah kita semakin penasaran nih pengalaman apa aja yang sudah dilalui Mbak Arifah ya selama perkuliahan. Kira-kira warna-warna seperti apa yang mungkin dulu saya dikorek semuanya masa lalunya. Oke, langsung saja. Mungkin yang pertama kita mulai dari masa menjadi mahasiswa. Dulu Mbak Arifah ini tipe mahasiswa yang seperti apa sih? Saya harus kembali mengingat ya, kembali ke berapa puluh tahun yang lalu. Kalau ditanyakan tipe mahasiswa yang seperti apa, saya sebenarnya bukan tipe mahasiswa yang rajin, bukan mahasiswa yang yang rajin ke kampus, tapi saya memang lebih senang organisasi. Jadi saya mungkin lebih banyak ditemukan di ruang-ruang terbuka dibandingkan di ruang-ruang tertutup di ruang perkuliahan. Jadi saya lebih aktif di beberapa organisasi saat itu, di majalah juga, kemudian di Sekronian, kemudian di perwakilan mahasiswa. Saya ingat itu, yang lainnya apa, saya sudah berapa puluh tahun yang lalu. Tapi intinya saya tipe mahasiswa yang mungkin lebih banyak menghabiskan waktu di organisasi dengan di ruang kuliah. Tapi ya tetap bisa lulus lah. Berarti memang kegiatannya dulu itu memang berada di organisasi yang itu disenangi pada itu. Jadi enggak cuma di kelas saja, berarti memang aktif di ruang-ruang organisasi. Nih, ngomongin soal menjadi alumni Fakultas Pertanian, dulu di prodi apa Mbak Arifah? Saya dulu di agronomi. Angkatan berapa? Angkatannya masih angka 8, angkatan 88. Angkatan 88 saya dulu masuk di pertanian, dulu masih PMDK ya, tanpa tes. Istilahnya dulu PMDK ya. Kalau sekarang apa? Sekarang SNBP. Saya dulu masuk tanpa tes di pertanian. Zaman dulu itu masuk pertanian itu sesuatu yang sekarang juga sesuatu yang membanggakan. Masuk zaman saya itu dulu pertanian dan kedokteran itu dua pilihan yang sangat dipertimbangkan dengan sangat gitu. Cuma karena saya tidak diizinkan masuk kedokteran ya. Tapi dapat orang kedokteran sini soalnya. Nah itu rezeki. Jadi kalau tujuannya awalnya kedokteran, ketika kita tidak sampai di sana, bahkan langsung opsinya adalah kan tetap disebut sebagai dokter. Iya. Kan tinggal nyebrang situ. Iya, kedokteran kan cuma sebelahnya. Sebelahnya FP. Dekat kok. Nah, mungkin dalam kegiatan waktu itu selama masa-masa kuliah bisa menjadi gambaran bahwasanya kan di awalnya kan kedokteran ya Mbak ya. Iya. Mungkin ini malah ke pertanian itu merupakan keinginan atau hanya ini menjadi favorit pada saat itu. Sebenarnya kalau masuk kedokteran itu bukan karena keinginan dokternya, karena saya dulu sakit-sakitan gitu ya. Jadi saya pengen masuk kedokteran karena pengen mengobati diri sendiri.
Tetapi tidak diizinkan sama orang tua karena kedokteran itu cukup berat gitu ya, harus subur dan semuanya. Sehingga pilihan yang kedua seperti saya sebut tadi, karena waktu zaman saya itu kedokteran dan pertanian itu fakultas yang sangat waktu anak muda itu juga pertanian dan kedokteran, ya saya pernah masuk pertanian gitu. Apakah pertanian itu sesuai cita-cita? Cita-cita saya itu sebenarnya wartawan perang, Mas. Berarti ada ketertarikan di bidang kepenulisan gitu ya? Iya, saya sejak dari kecil memang senang menulis. Senang menulis. Dan tadi disebutkan angkatan 80-an ya? Nah itu kalau ditarik ke sekarang, itu kan pasti banyak tempat-tempat yang dulu menjadi tempat favorit, yang sekarang tuh masih ada, mungkin bisa diberitahukan ke Mas Mbak, teman-teman sekalian juga. Bangunannya sudah berbeda. Wah, Dulu saya kalau- bisa pastikan kalau angkatan 80-an itu pasti tempat favoritnya adalah di bawah tiang bendera yang dulu di depan, mungkin sekarang sudah tidak ada. Iya, sudah tidak Tidak ada. ada. Nah, itu pasti tanya angkatan 80-an, itu pasti tempat favoritnya di situ. Bagi yang senang organisasi yang tidak terlalu suka di dalam ruang kelas, tempat di situ kita ngobrol, tempat kita sharing, tempat kita bercanda, tempat kita kadang-kadang ngerasain dosen. Jadi base camp ya. Jadi base camp. Markas Sama dulu besar ada, ya. ada mie ayam dulu, sekarang nggak boleh ya. Itu dulu di pojokan situ tuh ada jualan. Ada mie ayam. Ada mie ayam itu. Kan kita biasa base campnya di situ, kita rame-rame nongkrong-nongkrong. Angkatan 80-an pasti kalau ditanya kemungkinan besar di situ. Dari mana ada lokasi strategis yang dimanfaatkan untuk segala hal, bertemu, bercanda. Iya, terutama buat bersuka. mas-mas kan bar-bar pesona. Oh. Kan tempatnya lapang, bisa ngeliat ada adik kelas lewat kayak gitu. Betul. Tebar pesona. Nah tadi ngomongin soal kepenulisan ya, ini Iya. kita saya salvok sih, ini di depan udah ada 2 buku. Nah, mungkin bisa dibahas nih Mbak Arfa. Ini bukunya tuh tentang Ceritanya apa, seperti terus Iya. apa? Ini buku saya, sebenarnya buku saya banyak, bisa ambil dua saja. Yang ini buku yang Memaafkan yang Tak Termaafkan, ini bestseller di Gramedia. Ini juga saya minta kata pengantarnya juga jadi dari alumni, Presiden Direktur Solo Post Group, itu Mas Insinyur Arif Putri Susilo, itu juga alumni pertanian. Oh iya. Dan kemudian yang kedua tentang bullying, saya minta kata pengantarnya Pak Menteri, ya, Pak Muhajir Effendi. Kalau ini Profesor Taufik Kasturi, itu promotor saya di S3, tapi memang saya S2 S3-nya agak menyimpang ya. Berbeda dari S1-nya. Jadi S2 S3 saya di psikologi. Oh iya. Ya sih, kalau saya lihat sekilas ya dari bukunya, ini kayaknya bukan terkait pertanian gitu. Oh, Benar, Pak. ternyata. Mungkin dari perjalanan bisa membuat pasti kan ada kriteria buku yang disenangi, yang diinginkan untuk dibuat. Mungkin ada sedikit ciri khas dari bukunya Mbak Arifah itu tentang apa sih biasanya? Iya, saya memang fokusnya itu di tema-tema pemaafan, kemudian bullying, kemudian anger management, gitu ya. Ya tema-tema itulah seputar itu, karena itu memang yang paling, kalau saya mengisi atau diminta untuk menjadi narasumber, maka biasanya saya diminta tema-tema di pemaafan, di tema bullying, dari Dinas Pendidikan Jawa Tengah misalnya, itu juga tema-tema anger management itu juga ya, menjadi tema-tema yang biasanya diminta untuk saya sampaikan. Mungkin kalau dalam prosesnya ini Mbak, karena kan menulis ini kan sesuatu yang tidak semua orang sukai, tidak semua orang bisa juga. Nah ini bagaimana bisa mencapai membuat beberapa jenis buku, beberapa judul hingga bisa bestseller di Gramedia, itu perjalanannya seperti apa Mbak? Sebenarnya kalau dibilang tidak bisa menulis, mungkin tidak ya. Sebenarnya semua orang bisa menulis gitu ya. Bahkan menulis, kalau sebenarnya teman-teman itu menulis menceritakan apa diari kayak gitu kan sebenarnya bisa menjadi tulisan. Nah yang sekarang biasanya menjadi kendala itu merasa tidak layak tulisannya untuk dibaca. Jadi buku saya ini saya tulis itu cuma sekitar 2 bulan dengan 300 sekian halaman gitu.
itu cuma bercerita saja gitu ya, bercerita dari pengalaman orang lain, ada juga pengalaman pribadi, pengalaman orang lain yang sebenarnya saya alami, jadi seperti bicara aja. Jadi menulis itu biasanya kalau saya kasih tipsnya itu ya, menulis itu menulis saja, jadi jangan diedit, tidak diedit, tidak boleh diedit, tidak boleh dibaca ulang dulu, tidak boleh diapa-apakan, tulis aja mengalirnya yang apa ada dalam pikirannya saat itu. Nanti ngeditnya itu ada waktunya, ngeceknya ada waktunya, merbaikinya juga ada waktunya. Karena kalau dari awal kita itu sudah bikin 2 kalimat edit, kalau parah Nggak jadi ya. Kayaknya kurang ya. gitu iya. Nah, perasaan merasa kurang itu kan sebenarnya kitanya, egonya kita itu pengen sempat. Padahal kan Iya. dulu waktu saya bikin buku ini tuh tidak terpikir bahwa ini akan bestseller. Dan buku ini tuh diminta oleh Gramedia itu tanpa edit sama sekali. Dan baru 1 bulan atau 2 bulan terbit dari saya menerbitkan itu langsung saya ditelepon sama email sama pihak Gramedia untuk diterbitkan oleh mereka. Jadi ketika kita menulis apa adanya, menulis maksud apa adanya itu menulis yang dari hati, ya akan sampai ke hati. Bahkan saya sempat mendapatkan satu hal yang membuat saya dulu nggak berpikir bahwa apakah ini berguna atau tidak, apakah ini layak untuk dibaca atau tidak. Saya menulis saja sampai kemudian saya mendapat beberapa kali, salah satunya email yang membuat saya agak tersentuh, sangat tersentuh sekali, dari seorang laki-laki. Dia email kepada saya, dia itu mau melakukan percobaan bunuh diri. Lalu membaca buku saya yang memaafkan terlawat, dia mengucapkan terima kasih. Niatannya untuk melakukan itu menjadi dimurungkan. Itu yang membuat saya kemudian merasa bahwa ternyata apa yang saya tulis, yang dulunya saya anggap cuma ya sekedar menulis saja gitu ya, ternyata juga bisa membawa manfaat. Nah, seringkali itu kendalanya bagi adik-adik itu kan merasa di awal udah takut duluan. baca ndak, laku ndak gitu. Buat cerpen aja berhari-hari. Cuman 1-2 halaman sudah berhari-hari. Sebenarnya prosesnya itu memang harus tulis saja semuanya. Enggak seperti saya bilang tadi, enggak usah diedit, enggak usah apa-apain gitu. Sampai semuanya. Jadi 1 hari itu nulis 1,5 halaman dan itu tidak boleh 1,5 halaman berhenti. Jangan misalnya hari pertama nulis 5 halaman, hari kedua 1 halaman, hari ketiga libur gitu. Enggak. Konsisten jumlahnya tetap. Kalau 1 halaman ya 1 halaman selama 3 bulan berturut-turut tanpa selah, paling selah hari Minggu lah, hari Minggu itu untuk belajar nyari referensi. Insya Allah jadi boleh kalau nanti minta. Saya beberapa bimbing juga beberapa dosen juga. Insya Allah bisa kalau mau bagus. Karena sebenarnya kalau dulu itu kan kalau orang mau memperkenalkan diri itu pakai kartu nama. Nah ini sebenarnya kartu namanya. Oh, berarti Kartu namanya yang iya lebih lengkap. dan kalau kita tidak ada, bukunya kan masih ada. Iya. Selama buku ini dibaca dan bermanfaat, amalnya masih jalan. Betul. Dan royaltinya itu bisa diwariskan. Royaltinya bisa diwariskan. Jadi memang yang pernah saya rasakan terkait penulis ya, karena dulu semasa SMA pernah ada tugas namanya membuat cerita pendek. Nah, cerita pendek aja kita tuh selalu mengulang-ulang, ini enggak Ada suatu baru satu gitu ya. baru satu Terlalu paragraf banyak mikirnya ya. enggak ini enggak cocok ini harus ganti lagi. Jadi ujung-ujungnya ya udah, padahal sama yang ditulis awal akhirnya tetap dikumpulkan. Nah, itu poinnya tadi dikatakan sama Mas tadi ya, bahwa apa yang ditulis awal itu kemudian diulang di akhir kan. Karena sebenarnya pikiran awal yang ada dalam diri kita itu sebenarnya kan murni. Iya. Murni kan. Kemudian karena kita ini bergolak tuh di sini ramai itu pikiran ini salah ini. Akhirnya kembali ke kemurnian tadi lagi muncullah kata-kata, karena memang sebenarnya ketika kita menulis itu yang keluar pertama kali mungkin nggak nyambung itu nggak masalah. Kita misalnya terlintas ini kita ketik, terlintas ini lagi kita ketik ini nanti nggak masalah, karena itu nyarinya itu susah. Pernah nggak nemuin misalnya kita mau nulis sesuatu nanti tulisnya begitu kita mau nulis lupa apa tadi ya, nah itu keselnya minta ampun. Berarti kalau udah nemu harus langsung ditulis ditulis. saja. Apakah nanti itu berhubungan atau tidak dengan yang kita tulis di awal itu nggak masalah. Nanti bisa jadi kita pecah menjadi beberapa tema. Tapi murninya tulisan kita yang kita keluar waktu kita mikir itu, maksudnya waktu kita
ngetik itu kan murni itu. Ide apa yang muncul? Iya, itu mahal itu mahal sekali. Itu mungkin katakan kalau sudah jadi buku mungkin kalau orang baca cuma kayak gini, tapi merangkai katanya, prosesnya, merangkainya, munculnya ada katanya dari mana, mungkin lagi ngapain tiba-tiba wah dapat sesuatu dapat gitu. sesuatu. Terkadang saya suka kalau baca ulang gitu suka dulu kok saya bisa nulis kayak gini tuh ceritanya lagi kesambet apa sih? Karena memang itu murni gitu ya. Ngomongin ini ya di dunia kepenulisan kan. Kalau di mahasiswa kan dulu dari pertanian, terus ikut organisasi, terus sekarang jadi penulis. Nah itu awal mula setelah lulus kuliah, awal mula jadi penulis itu gimana itu? Saya menulis kan memang tidak duduk ya. Maksudnya saya menulis memang dari dulu senang menulis. Memang ya. dari kecil. Cuma jadi koleksi pribadi. Ya. Sampai kemudian saya berpikir kenapa tulisan saya tidak manfaatkan dibaca oleh orang lain, kalau cuma untuk diri sendiri ya sudahlah. Kadang-kadang saya nggak nulis di Facebook yang kata-kata apa suka di copy sama orang lain, diambil gitu ya. Lalu kemudian saya bikin sebuah buku yang bisa saya bikin cerita nanti ke anak cucu saya gitu ya. Ini tulisannya orang tua buku ini itu bisa. Itulah yang kemudian motivasi saya untuk menuliskan yang udah memaafkan itu ya, kemudian mengalir buku yang lain yang termasuk buku kolaborasi juga dengan beberapa tokoh, dengan beberapa orang yang pasti bidangnya ya, tapi tidak jauh-jauh dari tema-tema yang memang saya ekspertise. Jadi kalau ya mengalir saja pada kemudian biasanya kalau sudah menulis satu buku itu akan terus mengalir, bikin keinginan untuk tulis lagi gitu ya. Suatu hal-hal baru akan terus mengalir. Dan kemudian itu nagih gitu. Nagih lagi. Alhamdulillah. Berarti kalau sejauh ini saya melihat ya, sebenarnya ini untuk menulis itu memang bukan direncanakan dari awal, tapi memang karena kegemaran. Terus lama-kelamaan karena konsisten juga, ternyata malah menjadi rezekinya gitu. Hobi yang menjadi profesi, mungkin kalau bahasanya orang sekarang menjadi profesi, hobi itu awalnya hobi. Ya minimal untuk kebutuhan psikologis itu terpenuhi. Kita bicara tentang psikologi, kebutuhan psikologis untuk mengeluarkan kata-kata. Karena sebenarnya kalau kita memiliki sesuatu yang terpendam di dalam itu kan kalau kita simpan terus itu tidak bagus untuk diri sendiri gitu ya. Sesuatu yang ditimbun bertahun-tahun gitu, kadang-kadang ransel emosi kita itu kan nggak keluar, pada akhirnya kan merugikan diri sendiri. Nah itu keluar bisa berupa kata-kata. Nah, kata-kata yang keluar itu sebut katarsis yang kemudian itu bisa menyembuhkan diri kita. Kita kesel sama orang lain, kita pengen ngomong sama orang lain tapi tidak memungkinkan kita ngomong sama orang lain, kita tulis menjadi sebuah buku, menjadi sebuah cerita. Atau kalau kita lagi anyel sama orang lain, kita bikin aja sebuah novel yang kemudian tokoh utamanya itu orang yang kita kesel, terus kita bikin dia itu juga. Jadi ibarat kata menuangkan sesuatu ketika kita nggak bisa bercerita, kita bisa menuangkan. Iya, dan itu penyembuhan proses diri kita sendiri gitu ya. Karena kalau kita kadang kita pendam tuh. Kalau dipendam itu kan kalau 1-2 tahun mungkin nggak masalah. Tapi kalau dipendamnya itu bertahun-tahun, coba seperti apa? Kalau orang memendam itu bertahun-tahun tidak pernah dikeluarkan, itu kan mendem di dalam. Memang tidak kita sadarin kan? Kita nggak kerasa, tapi itu menjadi, ya kalau saya sering mengibaratkan kalau kita pegang ini misalnya, ini agak berat misalnya, ini kita pegang 1 jam aja saya masih kuat. Iya. Tapi ketika lama-kelamaan atau ini nanti bertambah lagi ketika saya SD, SMP, SMA, kuliah, bekerja, menikah, itu tidak pernah keluar, itu menggerogotinya pada akhirnya kemudian menjadi penyakit. Jadi salah satu hal yang membuat kita sakit itu karena kita tidak mengkatarsis apa yang ada di dalam diri. Dikecewain orang ya wis lah, nggak apa-apa. Atau kemudian ya wis nggak apa-apa, ya takdir saya seperti ini, ya wis nggak apa-apa, besok-besok ya nggak apa-apa, lama-kelamaan menumpuk ya itu nggak apa-apanya itu. Nah itulah yang kemudian menjadi susahnya kalau itu meledak pada saat yang tidak tepat, pada orang yang bukan yang seharusnya. Misalnya pada saat kita marah sama siapa, kemudian kita bekerja karena ke-trigger sesuatu, kita meledaknya sama rekan kerja kita. Atau marahnya sama suami kita, marahnya sama istri kita. Padahal itu peristiwanya zaman kita kecil, zaman kita kuliah, ke-trigger. Itu yang menjadi. Berarti memang menulis ini bukan menjadi sarana yang mungkin tujuannya untuk menghasilkan, namun kita ada tujuan untuk
penyembuhan diri Iya, sendiri itu. betul. Menjadi Salah senang, satunya itu bahwa bahagia. kemudian ada bonusnya, laku disenangi, yaitu bonus juga. Iya. Jadi diundang di beberapa narasumber itu bonusnya, tapi tujuan utamanya sebenarnya kita mengatasi, termasuk kita misalnya mau ngomong sama orang pandangan kita nggak itu kita tulis saja, tapi tentunya dalam menulis kita punya norma, punya adab, yang semuanya yang tidak menyakiti orang lain, yang tidak sara dan sebagainya. Kalau dari saya sendiri, pengalaman saya sendiri ya, kalau misal nggak enak buat cerita sama orang, biasanya Pak saya bukan menulis yang secara rontok dengan kata-kata yang mungkin harus bagus gimana-gimana, tapi lebih ke journaling karena saya juga ada suka gambar, jadi ada gambar dan juga cerita-cerita, dan itu cukup emang ada dampaknya buat saya juga. Nah, gitu. itu kalau kemudian misalnya menggambar itu bisa dijadikan sebuah cerita. Dan jangan dikatakan bahwa apa yang kita ini kan untuk diri kita. Kadang-kadang apa yang kita bisa cari solusinya itu juga bermanfaat bagi orang lain. Kenapa harus kita sendiri yang mengembalinya? Mungkin bisa jadi orang lain bisa memiliki insight bahwa oh ya, ternyata kayak gitu bisa toh. Oh ternyata kayak gitu bisa. Ini kalau kita cuma untuk diri kita sendiri, menulis untuk diri sendiri, ya itu baru diri sendiri yang kalau kita bermanfaat itu kan keluar kan. Apa yang menjadi solusi kita? Bisa jadi mungkin tidak semua sama solusinya, minimal kan ada orang-orang yang bisa jadi sama gitu. Bahkan ketika saya menulis buku Memaafkan itu, ketika baca di awal itu orang seperti, kok kayak saya bicara menulis sendiri ya, kok persis seperti peristiwa saya ya, karena saya waktu menulis itu juga membayangkan orang-orang yang memiliki pengalaman seperti itu gitu. Dan wujudnya seperti itu, sehingga saya bisa mewakili perasaan mereka-mereka yang pernah terluka, pernah tersakiti, pernah kecewa, ya, kemudian bingung mau apa, buntu, harus gimana gitu. Dan itu saya tuangkan dari awal sampai akhir. Tapi memang benar sekali Mbak, terkait membaca itu memang ketika kita bisa merasakan apa yang dituliskan oleh seorang penulis, akhirnya kita terbawa suasana, terbawa rasa bahwasanya ketika misalnya buku itu kan ada yang dia menyampaikan solusi, ada yang menyampaikan masukan segala macam, tapi tersirat kadang-kadang. Hal-hal seperti itu yang tidak kita rasakan ketika kita membaca, namun memang berdampak pada diri kita sendiri sebagai pembaca kadang-kadang. Dan buku itu kan harus punya nyawa ya, harus punya nyawa ya. Bukunya harus punya nyawa. Jadi ketika kita baca itu kita memang kadang kalau kita baca gitu sih, kalau kita kuliah mungkin kita baca nggak ada, mungkin kalau kita kuliah bikin sebuah cerita barangkali mahasiswa senang bacanya, kalau berupa hafalan-hafalan gitu kan agak gitu ya. Nah itu kan mungkin bikin sebuah cerita atau sebuah bikin komik gitu ya, ini mungkin juga lebih menarik paham gitu. Oke Mas Mbak sekalian, ini kita sudah berbincang-bincang banyak ya terkait Mbak Arifah ini. Dengan Mbak Arifah banyak sekali hal-hal yang menurut saya ini sangat menginspirasi, baik dari penjelasannya, kemudian ada juga buku tulisan beliau gitu. Nah ini dari Mbak Arifah mungkin bisa disampaikan untuk teman-teman di luar sana. Untuk sekali kan sekarang kan memang sedang ramai tentang kondisi yang mungkin dialami anak muda ataupun kondisi masyarakat di luaran di Indonesia terutama. Mungkin ada pesan-pesan khusus untuk Mas Mbak pendengar, penonton terkait hal tersebut. Oke. Ya mungkin memang lagi booming ya tentang mental health, kemudian kesehatan mental ya. Kesehatan mental itu sebenarnya kan itu sudah cukup lama. Yang jelas itu yang sering saya temui itu adalah mereka yang pura-pura bahagia, pura-pura baik-baik saja ya. Merasa kalau ditanya itu gimana keadaannya, saya baik-baik saja, tapi di dalamnya gitu ya. Kemudian pura-pura bahagia, pura-pura baik-baik saja, merasa tidak ada apa-apa dengan dirinya, tetapi di dalam dirinya itu bergejolak, pikirannya kemana-mana, perasaannya juga tidak ada cenderungannya. Dan itu sebenarnya yang sering kali menimpa anak-anak muda itu adalah jujur bahwa sebenarnya merasa tidak baik-baik saja itu juga nggak masalah gitu. Nggak masalah juga, nggak semua kehidupan itu, semua orang itu memiliki tahapan kehidupan yang berbeda-beda. Kadang-kadang gengsi ketika mengatakan saya kalah, saya lemah, saya
Saya tidak bisa. Terus kita pakai gagah gitu, apalagi laki-laki suka bisa saya, tapi di dalamnya habis gampang lah sampai di kos ini. Ya Allah. Capek ya. Relate banget ya, Em. Kayaknya gitu deh. Hidup ini kayak gini, sudah kiriman dari kampung jauh, dimarahin dosen, revisi itu enggak ini, misalnya segala macam itu. Boleh menekuk tapi jangan patah. Seperti bambu itu melengkung kan, bisa melengkung tapi nggak patah. Dia udah melengkung saja, tidak patah. Kita boleh menyesuaikan dengan keadaan, dalam artian ya dalam hidup itu nggak semuanya itu lempeng-lempeng saja. Bahkan nanti ketika kita keluar dari kampus itu tidak sesuai, bisa jadi tidak sesuai dengan apa yang kita bayangkan. Gitu ya. Misalnya dulu kita IPK-nya sekian, bagus, dipuja, di ini. Begitu keluar nggak ada yang kenal kita, nggak ada yang tahu kita, nggak ada yang menyapa kita. Nah itu tadi juga ini, bahwa kemampuan komunikasi itu penting. Nah, makanya sebenarnya Fakultas Pertanian yang di Penyuluhan itu sudah dapat poin positif untuk modal nanti hidup ketika di luar ini. Karena kemampuan komunikasi itu yang sering tidak diajarkan di kampus. Ya, kemampuan public speaking itu kan memang perlu gitu. Ketika kita berhadapan dengan pimpinan orang lain ya, berhadapan. Mungkin kalau yang di organisasi sudah bisa paham ya bagaimana mungkin berbeda pendapat, bagaimana berdebat, bagaimana kita benar tapi ternyata harus salah gitu ya. Kita harusnya menang tapi dikalahkan. Kita sudah maksimal melakukan tapi yang dapat nama orang lain, atau kita nggak dikenal siapa-siapa padahal kita yang jubir balik di belakang layar. Hal seperti itu tuh hal yang akan kita temui di dunia luar sana. Nah itu harusnya termasuk public speaking ketika kita misalnya kalau dalam bahasa psikologi itu ada yang namanya bahasa asertif gitu ya. Jadi kita bisa tetap menyampaikan kepada orang lain apa yang kita rasakan tanpa harus menyakiti orang lain. Tapi kadang-kadang kan kita nggak mau menyampaikan. Iya, betul. Karena takut menyakiti, karena takut ini. Tapi itu sebenarnya harus nggak enak. Nah, nggak enak itu kemudian kalau nggak enak menyelesaikan persoalan, oke mas. Nah kalau nggak enak itu malah ruginya di kita. Dan itu juga ya seperti tadi kalau bertahun-tahun ya akan jadi rusak diri kita sendiri. Jadi kemampuan asertif, kemampuan public speaking itu sesuatu yang harus juga diajarkan meskipun cuma sebentar pengenalan atau itu untuk modal teman-teman semuanya ketika lulus dan berada di belantara dunia kerja yang sekarang mungkin persaingannya cukup berat, biasa besar. dan sebenarnya patokannya juga mungkin tidak cuma sekedar bekerja itu misalnya pertanian. Saya juga dari basic S1-nya pertanian, tetapi kemudian perjalanannya mungkin bukan berbelok ya. Menemukan sisi yang lain pada saat perjalanan, karena kan orang itu berproses kan, berproses dan berprogres. Pada saat kemudian ketemu ini, saya mungkin kalau kita mau perjalanan ke Jakarta, sampai di kota ini saya mau berhenti dulu, belok ini ke wisata dulu, ke sini, ke ini. Sebenarnya tidak ada masalah dengan hal tersebut. Salah jurusan dan semuanya itu nggak selalu sesuatu yang menakutkan. Mungkin ada quote ya. Oke. Mas Mbak sekalian. Quote yang sangat saya sukai itu adalah apa yang sudah diniatkan untuk dimulai, maka harus juga diikhtiarkan untuk diselesaikan sampai akhir. Kalau sudah niat memang masuk kuliah gitu ya, apapun tantangan di dalamnya, apapun kesulitan, selesaikan. Jangan patah hati, bangun lebih banyak dari jumlah sebelumnya. Jangan patah karena kalau saya dulu masuk karena orang tua, apapun karena orang tua, kayak karena ngikutin pacarnya masuk sama-sama pertanian, kayak karena apa gitu ya, kadang-kadang ada alasan gitu. Terus berbagai macam alasan. Ternyata di tengah jalan putus sama pacarnya, terus nggak ngelanjutin. Enggak. Ketika kita dulu belum masuk, boleh kita memilih mau masuk fakultas apa saja. Tetapi kalau kita sudah masuk di fakultas pertanian, maka memang harus diselesaikan apapun risikonya. Harus diselesaikan. Jangan kemudian saya nggak cocok di pertanian, kita nggak usah kayak keluar aja, selesaikan. Apa yang sudah dimulai harus diselesaikan. Oke, terima kasih Mbak Arifa yang sudah berbagi cerita yang sangat menginspirasi buat kita dan Mas Mbak sekalian. Dan ini kita di akhir ada jargon ya, jargon inspirasi Ikatani. Inspirasi Ikatani memulai dengan nyali, berproses dengan hati, bertumbuh menjadi bukti.
Oke mas mbak sekalian, sekian untuk episode podcast Inspirasi Ikatani pada hari ini. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Bersama aku Aska, Bersama aku MK dan juga narasumber kita ada Saya Arifah. Oke, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.